Ya, kemudian kita buka ya. Kemarin kita sudah graphsnya dibuka ya. Aduh. Kalau yang udah menuju alamatnya pakai ini, langsung aja dibuka nama filenya ya. Graphs lagi, SDF open. SDF open. Kalau yang dia pakai diklik di sini graphsnya ya, dibukanya dari sini harus SDF open beserta alamat-alamatnya. Cuman alamatnya itu nggak boleh ada spasi ya. Kalau kayak saya yang punya spasi kayak gini nggak bisa dia. Ya, kalian pindah dulu lah ke tempat yang foldernya itu, address-nya itu nggak ada spasinya ya. Kita lihat queue file, query file ya. Jadi di queue file itu ada temperature anomaly ya, anomali temperatur. Temperatur yang mana? Temperatur yang near surface temperature. Near surface temperature itu definisinya adalah kira-kira ketinggian 2 meter dari permukaan. Berbeda dengan skin temperature ya. Skin temperature itu nempel ke kulit bumi gitu. Ini adalah near surface temperature ya. Di sini T size-nya dimensi waktunya ada 2048 ya. Kalau kita mau lihat set T1 aja ya. Itu awal pertama dari 1850, kemudian set T2048, terakhirnya ada di 2020 kemarin, ya, Agustus kemarin. Kemudian Z size itu adalah lapisan nih, punya satu lapis saja di surface saja ya. Kalau E size ini apa ya? Variabelnya jumlahnya ini ya, 1. Kemudian Y size-nya 36, ini 72. Ya berarti 90 bagi 36 berapa ya? Lupa saya. Kemarin resolusinya berapa? 180 bagi 36. Ya, 5 derajat ya, lumayan. Terlalu besar sih kalau buat analisis. Kita cuma mau lihat gambarnya aja ya. Oke, kalau mau lihat suhu tahun zaman dulu ya, langsung aja set T1, kemudian set GX out shaded ya. Kemudian set MPD set high res ya. Set GX out shaded ini untuk membuat dia gradasi warna bukan kontur lagi ya. Gradasi warna bukan kontur lagi, kemudian high resolution. Langsung aja dibuat D itu dia display ya. Temperature ano. Temperatur ano. Oke. Gambarnya sudah keluar. Gimana gambarnya? Sini. Ya, karena ini adalah data-data asimilasi ya, bukan data model ya. Ini benar-benar asimilasi observasi ya. Observasi yang diasimilasi ya. Artinya ada dari stasiun ground station, ada yang dari laut. Ketika zaman dulu ya begini ya. Sedikit titik pengamatannya di Indonesia malah baru ada. Tapi tetap bisa dihitung nih. Saya tanya dulu nih. Iya, sorry. Ini belum Seaborn. Seaborn itu legendnya, legend colornya dalam satuan derajat Celcius. Bisa nggak gambar ini? Halo, bisa nggak? Kalian bisa nggak bikin gambar ini? Saya bisa, Pak. Saya. Ini kalau kalian misalkan dia akan pecah ya, hilang gambarnya. Yang nggak bisa siapa yang nggak bisa?
Pasti ada yang nggak bisa 1-2 orang nih. Ya ini kita bisa lihat anomali ya. Anomali yang dihitung ini dia berarti dari tahun berapa nih ya? Berapa informasi? Anomalinya dari tahun berapa nih? Wah, saya lupa lagi kemarin downloadnya di mana ya kemarin ya? Ada yang punya link download data kemarin nggak? Ini saya lupa nih downloadnya di mana nih kemarin ya? Datanya kemarin saya kasih apa kalian download ya? Izin Pak, Pak Arista kasih Pak. Saya kasih ya. Ya anomalinya anggaplah Iya untuk Pak. semua tahun lah. Untuk semua tahun lah. Oke, no problem ya untuk semua tahun. Untuk semua tahun. Oke, sekarang kita akan membuat, ya ini saya tidak akan ajarkan pakai script dulu ya. Biar one by one ya. Ini kalau kita klik, kalau kita ini C dia akan clear. C itu clear. Clear itu ngosongin lagi ya. Kalau nggak ntar gambarnya nimpa-nimpa dia. Oke ya. Sambil ya anggap aja sambil main aja lah kita ini. Sampai kalian lancar. Nah kalian kalau nungguin diajarin grad sampai semester depan, semester besok. Iya semester besok baru diajarin grad. Saya juga yang ngajar. Kalau dikasih kesempatan. Oke. Kan kalian belum pernah belajar grad ya sebelumnya ya, bener ya? Betul ya? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Sambil diikutin aja, kalau ada yang stuck bilang aja ya. Kita akan gambar kita akan gambar temperatur di Indonesia dulu ya. Di Indonesia ya. Oke, sebentar. Di Indonesia itu saya lupa nih, derajat lintangnya berapa ya? Pelajaran SD itu lupa ya. 90 berapa ya? Indonesia ya, saya lupa ya. Wilayah Indonesia. Ada yang ini nggak lintang bujur Indonesia nih? Izin Pak. Berapa? Lupa 6 saya. derajat. 6 LU ya? Iya, 11 sampai 11 derajat LS. 11 LS terus 95 BT sampai 141 BT. 95 BT sampai 141 BT. Oke. Siap, Pak. Ya udah kita coba ya. Nggak tahu nih, saya masih ingat apa enggak. Guys, kita akan set longitude sama latitude-nya dulu. Ini ya. Set longitude 95 sampai 141 ya? Betul ya? Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Set latitude ya. Latitude berarti dari bawah dulu.
min 11 sampai dengan 6. Kemudian set time. Time itu kalau udah time berarti dia harus dikeluarkan fungsi AUK ya, bulan dan tahun ya. 2020 kalau nggak salah gini ya. Nah, baru kemudian set GX out shaded, set GX out shaded, set MPD set RS, baru ini nggak bisa autofill ya. Temperature gini ya, temperature the barn ya. Bagus ini Indonesia ya. Di bulan Agustus kemarin di Indonesia ya, berdasarkan data simulasi observasi beberapa titik pengamatan yang stasiun basic ya namanya, dipertukar katanya ke seluruh dunia ya. Kita bisa lihat wah ternyata Indonesia ya, dilihat dari rata-rata sepanjang data ini ya, 150 tahun lebih ya, termasuk anomalinya meningkat ya. Maksudnya anomalinya positif dibandingkan rata-rata sepanjang data ini dari tahun 1850 di Agustus kemarin ya. Kalau dibandingkan dengan rata-ratanya ya, berarti rata-ratanya dia lebih sedikit ya, kurang dari kenyataan. Kecuali pada daerah ini nih. Nah ini ada yang mendingin di sini. Ini ada apa nih? Ada peristiwa apa yang mendingin di daerah ini? Ini menarik juga nih. Saya juga baru lihat nih. Ini ada suhu dingin di spot kecil di sini tuh ada apa gitu. Sedangkan lainnya ini panas ya. Panas. Apalagi sedang La Nina ya. Kemarin Agustus kemarin baru mau masuk La Nina ya. Oke, menarik. Bisa gambar begini? Kalau nggak bisa saya tungguin aja sampai bisa. Bisa nggak kira-kira gambar gitu? Bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Kalau bisa kita kasih judul. Draw title. Anomali suhu permukaan Indonesia bulan Agustus 2010. 2020. Ada ya, situ ya. Ada di situ ya. Jadi dengan adanya draw title itu kita akan gambar itu ya. Oke, kemudian kalau anomali jelas ya suhu derajat Celcius ya. Kita akan mengekspor gambarnya ya. Kita akan melakukan ekspor. Sorry, ini ada yang baru masuk apa nih? Kita akan melakukan ekspor gambar ya. Atau simpan lah, save as lah. Print im ya. Print im. Katakanlah suhu Indonesia Agustus 2020. Anomali ya, agak panjang dikit namanya lah. Ini kalau nggak salah bisa nggak ya JPG ya? Biasanya sih PNG biasanya. X-nya 1000, ukuran X, Y-nya 800 biar gambarnya itu nggak gepeng. Gambarnya kita bikin background-nya putih, white. Setelah itu di enter. Oh nggak mau dia pakai JPG.
Ya udah berarti PNG aja. JPG gini bisa nggak mau ya? Ya PNG lah, boleh buat. Nggak mau ya? Udah link. Nanti letaknya ada di tempat folder kalian yang kalian ada datanya itu ya. Nyarinya ke situ tuh pasti ya. Gambarnya begini ya. Cukup simpel ya, nggak susah. Silakan dicatat dulu, mau dicatat boleh, mau di ini boleh. Ya. Saya udah habis space hard disk-nya ya. Jadi kurang bisa ngerekam lagi ya. Mau saya upload di internet juga ini. Apa namanya? Sinyalnya kadang-kadang susah. Oke. Kemudian kalian coba dulu ya. Mau diganti-ganti judul boleh, apa boleh. Saya sambil break dulu. Catat juga boleh, dicatat ya. Jadi dia nggak bisa di format JPG nggak bisa, biasanya PNG. Pertamanya mulai dari sini nih, dari set loan ini. Karena kalian belum pernah belajar graph sebelumnya. Biar terbiasa, karena akan pakai graph terus. Yang gampang pakai graph sih. Mau susah pakai MATLAB bisa. Life and how her Main dikit. honest with you, I don't know. You looking after Barry? MAS, sorry, benar nggak terjadi ternyata. Ya, itu ada banyak. Bahasanya adalah bahasa Grat sendiri ya. Atau command prompt. Kalau saya sukanya buka pakai command prompt. Ke baru saya masuk Gratz-nya. Sama aja. Cuman enak kalau saya udah di tempatnya yang itu gitu. Di tempat di working directories-nya kita ya. Ketika saya mau open tinggal ketik SDF open. Nama filenya apa tadi? Ya di HD sudah ya, alamat yang enggak. Kalau di sistem Linux ini dia alamat. Kalau di sistem Linux ini dia alamat yang
alamat lokasi yang berspasi dia nggak mau kebuka gitu. Nggak mau tensi. Jangan ada spasi. Nih, pendekin aja, kembalikan pelan-pelan. Kalian ubah nama filenya itu dipendekin aja. Pendekin jadi kayak ini nih. Nih, dipendekkan jadi hadcrut4.nc. Jangan ada spasi ya. Jangan, kalau ada spasi nggak mau. Oke ya, filenya udah diganti. Siap, sudah, Pak. Oke, sekarang gini, step pertama, file itu kalian taruh di folder kerja kalian. Folder kerjanya yang mana? Terserah kalian, folder mana aja. Taruh di folder. Ya. Saya ulang lagi dari pertama, saya close. Kalau sudah diinstal, kalian ketik aja cmd command prompt. Kemudian run as administrator. Administrator lah. Gampang. Udah. Udah belum? Udah. Udah belum? Kelewatan kalian nggak kalian. Jangan-jangan cuma diinstal di luar version 2.1.2. Di akal panjang lagi. Kalian mengetes kalian ada di lokasi apa enggak gitu. Kalau yang nggak ada di lokasi kan nggak bakal join ya. Ya hitung-hitung gitulah. Oke, saya tanya, udah bisa belum buka comment prompt kemudian ketik grats di comment promptnya, grats enter keluar kayak gini gitu. Siap, sudah Pak. Udah ya, berarti aman ya. Oke. Saya nggak keluar gitu, Pak. Nggak keluar ya? Aduh, itu dia yang saya bingung. Recognize, Pak. Gimana ya? Banyak nggak? Yang gagal banyak nggak? Udah, tapi udah install belum? Udah install Gratsnya belum? Udah ya? Udah nggak apa-apa. Mas Fauzan ya? Bisa kerjanya beda dikit. Grats nih. Tadi Rizky Matori ada nggak kayak gini? Diketik Grats gini. Oh, komen ketik GRADS Grats di enter. Gimana? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, udah bisa belum? Bisa, Pak. Oke, saya mau lihat Jakarta, koordinatnya di mana tuh Jakarta ya? Ini sih katanya keluar kayak gini, ketik Grats di sini. Setelah install Gratsnya ya? Ketik GR ditulis aja nih. Ini aja lah. Di Kemayoran. BMKG Kemayoran. BMKG Kemayoran. Koordinatnya di min 6,156 106,842. Oke. Selain bikin gambar yang 2 dimensi, kita juga bisa bikin gambar 1 dimensi dengan grafik ya. Dengan grafik, contohnya ya, ini kita clear dulu ya. Gambarnya kita bersihkan dulu. Kemudian kita mau lihat anomali suhu Kemayoran gimana sih dari tahun ke tahun gitu. Set T1
sampai dengan 2000 berapa tadi itu terakhirnya? 2048. Kalau T berarti urutannya ya, urutannya. Kalau time baru waktunya. Kalau di Graz T1 itu waktu yang pertama. Kalau di Python T0 itu waktu yang pertama ya. Jadi beda ya. Tapi kalian belum belajar Python, nggak apa-apa. Nggak apa aja belajar Graz dulu. Oke, kemudian set long. Longitude-nya 106,842. Kemudian set lat. Dia akan ngunci begini ya. Otomatis karena dia mencari yang paling dekat dengan itu gitu. Dia kan 5 derajat ya. Dia akan ke yang paling dekat gitu. Jadi nggak bisa ke sana juga. Gitu. Ya, set lat itu dari min 6,156 ya. Dia akan mencari titik terdekat ya. Mencari titik terdekat. Karena satu kotak itu sama semua nilainya. Dia akan nyari titik terdekatnya di situ ya. Dengan yang di sana gitu. Ya agak jauh sih hasilnya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, no problem. Oke. Kemudian kita akan gambar dia langsung ya. Set, nggak usah pakai PD set ya, langsung D temperature. Temperature anomaly. Ya ini ya. Ya bentar lagi mau close ya, nggak apa-apa. Oke, kita lihat di sini ya. Ini adalah anomali temperaturnya ya. Nah, cara gambar trendline-nya ini yang saya lupa nih. Add trendline. Nah, ini dulu. Di Graz ini bisa gambar trendline nggak ya? Kayaknya nggak mau dia gambar trendline ini. RADS Grazprom. Nama ini kita adalah keluar. Nggak aja langsung nggak bisa keluar ya. Dari awal. Ini run as administrator. Nggak ada ya. Nggak ada yang langsung instan ya, nggak ada ya. Tapi bisa bikin pakai script ya. Tapi kelihatan di sini ya. Kalau kita tarik garis ya, ini nyata banget kenaikannya ya. Di daerah Jakarta ini ya, kalau di sini kan masih variasinya masih terus. Nah, di sini nih mulai naik. Ada kenaikan dari tahun 40 sampai dengan tahun 65-an, terus di 65 turun kan. Kemudian dari sini, dari 65, 70 ya. Dari 70 sampai sekarang ya. Wah, 2020 nyata ya naiknya ya. Di sini nih. Oke, kita simpen aja ya. Total ya. Suhu anomali suhu Jakarta. Anomali suhu Jakarta dari tahun 1850 berapa tadi itu? 1850 sampai dengan tahun 2020. Dari Januari 1850 sampai dengan Agustus 2020. Kemudian di print team lagi ya. Jakarta anomalinya dari tahun 1850 underscore, jangan di strip ya, kalau nama file nggak mau dia di strip.
Kita lihat hasilnya ya. Hasilnya kayak gini ya. Ya ini warnanya bisa dirubah sih. Sementara ini dulu ya. Nah, ini kelihatan nih. Ini ada patah di sini ya. Ini kayaknya letusan gunung apa nih ya kemarin ya? Global temperature. Gunung apa ya ini ya? Ada Gunung Agung nih ternyata di sini meletus ya. Gunung Agung kita lihat aja di sini. Betul nggak ada pengaruhnya tuh? Ini kelihatan banget nih ya. Habis 1960 nih patah nih ke bawah nih. Emang letusan Gunung Agung tahun berapa ya? Letusan Gunung Agung. Yang paling besar itu tahun berapa dia meletus? Oh ya benar 1963 ya. Gunung Agung terakhir meletus pada Februari 1963 hingga Januari 1964. Oke, betul itu. Betul. Letusan ini mengeluarkan abu panas gas tinggi hampir 20.000 meter, 20 kilo ya. Material sampai mengurangi sinar matahari dan membuat suhu udara di lapisan stratosfer turun 6 derajat Celcius. Pada tahun 1963-1966. 1963 ini turun sehingga 1966. Oke, percaya saya ini. Ya. Rata-rata suhu bumi di bagian utara turun sampai 0,4 derajat Celcius. Oke ya. Betul. Ini ada pengaruh letusan Gunung Agung ya. Nanti kita kalau belajar kualitas udara ya. Sekalian di sini juga. Ini kelihatan banget patah dia. Ini kan harusnya sudah naik nih. Naik dia patah. Patahnya terlihat sekali di sini. Patah gitu. Kalau 1900 Santa Maria, 1900-an Santa Maria ya, nggak terlalu kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan ya. Krakatau tahun berapa nih? Krakatau harusnya terlihat sekali pengaruhnya. 1880. Oh iya nih, kelihatan banget ya. Ini lagi dia naik patah. Ya. Patahnya nih parah nih. Ini kelihatan ya. Ini kan lagi naik. Nah, ini ada variabilitas yang patah nih kalau kita tarik garis lurus nih. Ini harusnya ke sini atau rata ya. Ini turun dia. Turun ya. Dari tinggi dia turun sekali nih. Di sini terus ya. Jadi ini daerah posisi ini posisi baru ya selama beberapa tahun nih. Kita lihat lagi letusan Krakatau. Di Wikipedia kita lihat lagi letusan Krakatau ya. Krakatau 1883 meletus. Oke. Betul ya. 1883 sekitar di sini nih dia patah. Kalau tadi mau lihat beritanya ya, ini letusan Gunung Agung ya. Dia yang terbesar adalah di 1963 ya. Kemudian ini Gunung Krakatau. Krakatau di 1883. Oke, memang suhu global ini ya. Letusan gunung ini memang ada pengaruhnya ya. Tapi pengaruhnya terhadap variabilitas ya. Dia bukan antropogenik ya karena dia ada alami ya, natural. Karena natural forcing ya. Ini ada beberapa perubahan ya. Ya kayak dipatahkan gitu, patah lagi gitu ya. Di sini nih kelihatan banget nih. Ini sangat nyata nih patahnya nih. Kemudian di akhir-akhir ini udah ada sesuatu yang mengakibatkan dia naik terus ya. Dari tahun tepatnya di tahun 1990 ya. 80 ya. Dari 80 70-an ya. Naik terus. Kira-kira gitu ya. Ini di Jakarta doang ya. Kalau di seluruh dunia ntar kita akan lihat lagi di seluruh dunia.
Ya silakan dicatat dulu ya, bagaimana cara memproduce gambar ini ya. Gambar ini diproduksi dari sini ya. Diproduksi dari beberapa kode di sini. Ya selebihnya kalian bisa lihat fungsi-fungsinya gimana caranya di internet. Ini cara ngerubah-ngerubah warnanya nih. Terus cara ngilangin bandul-bandulnya ini bisa. Oke, silakan dicatat dulu ya. Catat dulu. Ada yang error nggak? Ada yang nggak bisa bikin kayak gini nggak? Harusnya bisa, udah kelihatan begini. Paling ntar yang agak susah nyari gambarnya di mana gitu. Kadang-kadang gambarnya kalau yang nggak diatur lembar kerjanya, folder kerjanya, gambarnya di mana-mana. Tercecer di mana-mana dia. Ada yang nggak bisa bikin gambar ini? Untuk gambarnya sudah bisa Pak, tapi untuk file gambarnya tidak tahu di mana Pak. Nah, carilah di mana itu file gambarmu itu. Searching aja dulu nama filenya. Di searching ntar diapalin di situ gitu. Jadi kalau ada ujian tahu dia gambarnya di situ gitu. Ya Pak. Nah, dicari ya. Memang dia begitu ya. Kalau saya kan udah set dulu tempat alamat. Ya. Itu ada banyak sekali ya. Taruh di folder. Ya. Kayak gini. Yang satu lagi. Jangan di close. Kalau di close hilang, nggak bisa muncul lagi. GA. Oke. Nanti harus pakai 2 kali berarti. Ini aja. Cara bukanya, cara buka datanya. Untuk yang nggak bisa pakai command prompt, alamat ya. Kemudian ini artinya kebuka. Udah gini aja caranya ya. Ini kalau ada spasinya nggak bisa kebuka. Kalau yang dari luar buka, kecuali yang dari command
prompt. Dari command prompt tinggal ketik aja SDF open. SDF open. Sama aja kan? Cara bukanya sama. Ini juga ini. Kemudian sama ini nih. Aduh nggak pakai di Saya mau latitude belajar kan. Belajar. Qs pasti file. Coba ketik yang udah bisa, yang belum bisa silakan. Kalau ada pengaduan, nggak apa-apa lah. Namanya belajar kan. Ya kita ke Rohmat dulu nih. Saya troubleshoot dulu. Aduh, kecil. IPW dulu ya. Kenapa nggak mau connect ya? Dulu ya. Ya. Lagi tahun 19 tur.
Gimana? Bisa ya? Bisa nggak? Siap, bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi sekarang kita akan menghitung, mana tadi catatan saya? Kita akan menghitung untuk Indonesia ya. Indonesia tadi ya. Oke ya. Berarti kita akan melakukan rata-rata area. Rata-rata area. Untuk wilayah Indonesia, kita akan lihat perubahannya. Oke. Caranya kita hilangkan dulu ini ya. Hilangkan dulu. Kemudian yang pertama adalah set time-nya dulu ya. Dari 1 sampai 2048. Artinya dari 1850 sampai dengan 2020. Kemudian berikutnya adalah define. Define suhu Indonesia ya, Indo ya. Area average. Rata-rata ya, rata-rata berarti area average, kemudian kita kepingin apa namanya ya? Bentar. Saya kepinginnya di darat aja. Berarti gimana ya cara masking ya? Masking di grades. Agak lupa sih. Bentar ya. Masking dulu. Nggak usah dimasking dulu lah. Oke, nggak usah dimasukin dulu. Berarti ini aja, area average, kemudian kemudian yang paling kiri 95. Paling kanan 141. Paling bawah -6. Paling atas 11. Yang mana ya salah ya? Oh, ini nggak boleh pakai ini. Oke. Jadi ini adalah melakukan average ya untuk wilayah Indonesia ya. Kemudian saya mau ganti grafik dulu. Grades line graph option sama colornya. Warnanya nggak enak warna gitu.
Warna, warna. Warnanya apa ya? Merah ya? Color, style, thickness. Color, stylenya adalah straight line, colornya merah, stylenya solid, thickness-nya coba lagi buat dulu. Ya, betul ya, color 2. Kemudian DT. Begini ya. Ini ada titiknya gini loh. Mana ya? Cara ngilangin titiknya ini, menyebar nih titik ini. Sama aja ya. Ntar dulu. Pikir dulu. Cara gantinya gimana tuh ya? Ini harusnya bisa diganti warna. Mana ya? Warna ininya gimana ya gantinya ya? Bentar ya, saya lagi nyari dulu nih. Lupa saya ganti ini ya. Coba ini kita simpan dulu lah. Print in suhu Indonesia. Masih warna hitam ya? Gimana ya? Aduh. Change, grab, color, and line.
kita clearkan dulu. Kemudian dia set line 2. Kemudian set CMark 1. Kemudian D lagi T-nya. Punya kalian ada yang berubah warnanya nggak? Ini sih nggak berubah nih warnanya. Izin Pak, punya saya ada hijau-hijaunya Pak. Ada ya? Saya Ada bukannya tapi yang belakangnya ada putih-putihnya Pak. kayaknya dari ininya nih. Dari gradesnya masuknya lewat command prompt ini nggak berwarna nih. Harusnya tuh kalau set line ini bisa ganti-ganti warnanya nih. 2 tuh warna merah tuh. Iya kan 2 warna merah nggak? Nggak ya? Izin Pak, kalau di saya warna hijau Pak. Warna hijau ya? Aduh, apa ya? Marknya 0 lah. Cuma ini warnanya nih mengecewakan banget nih. Kok nggak ada datanya ya? Nggak ada ininya ya? Set line itu warna itu. Dia nggak mau berubah warnanya. Set line 6 nih coba. Nggak mau berubah dia. Tiban, coba ditiban. Kalau gitu clear dulu. Clear lagi. Dari clear diulang set CMark 0. Kemudian set line. Semua warna merah nih dari tadi. Balik lagi ya. Ini hijau ya. Tiban lagi. Kuning. Aneh banget ya. Aneh emang nih. Masa harus ditiban begini? Aneh banget ya. Bingung saya juga nih. Kenapa dia nggak bisa berubah warnanya ya? Yang jelas markernya kalau dihilangin set CMark sih. Ya set CMark, kemudian set line itu dia warna tuh. Warnanya saya minta 2, kemudian digambar. Oh ini karena ada ini ya. Sorry ulang lagi. Cek dulu, kemudian CMark 0, kemudian set line 2, kemudian digambar. Putih lagi warnanya ya. Aduh. Gak apa-apa lah, simpen dulu lah. Aneh. Warnanya jadi begini ya. Ya udahlah. Nggak tahu tuh, nggak jelas banget warnanya. Kenapa bisa nggak berubah? Apa ya?
Atau set GX outline dulu ya. Coba ya. Sebentar. Set GX outline. Kemudian set si color 2. Kemudian set si mark 0. Kemudian DT. Nah, ini dia. Caranya begini. Kemudian draw title. Suhu rata-rata Indonesia. Suhu anomali suhu rata-rata. Anomali suhu rata-rata Indonesia dari Januari 1850 sampai dengan Desember 2020. Oke. Gitu ya. Ini harusnya sih benar ya. Nah, ya. Wah, di sini nyata banget ini. Tahun 90 nih ada ya ini nih efek dari letusannya si Krakatau nih ya. Ini dari 83 nih turun nih. Set. Naik lagi. Nah, ini ada lagi nih 1920. Apa nih? Ini tajam juga nih. Ini mestinya letusan gunung juga nih, 1920. Jadi kalau kita buka internet. Nah, itu ya. Volcano sama temperatur global. Di tahun 19 berapa tadi itu? 20 ya. 1925-an. Ini ada apa ya ini? Nggak terdeteksi di sini. 1960 ya kelihatan ya. Kelihatan banget. Kok dia nggak mau ini? Ya, ini terlihat banget penurunan rata-rata ya. Kemudian 1940 ada apa? Nggak ada apa-apa di sana. Pinatubo 90. Pinatubo tahun 90 kecil ya pengaruhnya. Di sini nih, Pinatubo di sini kelihatan banget. 2000 nggak tahu ada apa dia turun di sini ya. Tapi intinya kita bisa melihat bahwa di sini dalam waktu 120 tahun terakhir ya, dari tahun 1900 nih kelihatan banget ya. Terlihat sekali kenaikannya nih. Di Indonesia ya, khususnya rata-rata. Atau katakanlah dari tahun 1930 nih. Ya, ini terlihat banget. Bahwa ada tren naik ya. Tren naik suhu permukaan. Ini terlihat sekali nih. Di mana yang titik rendahnya itu tidak berulang lagi ya. Kita nggak mungkin sampai ke titik rendah anomali ini ya. Anomalinya selalu positif. Dalam waktu 10 tahun terakhir ya, anomalinya cenderung positif. 10 tahun terakhir ya, dari tahun 2010 sampai 2020 ya. Positif terus. Ini 0 ya, angka 0 ya. Sementara dulu tuh negatif anomalinya di sini. Oke, ya. Apa namanya? Saya akan taruh di pane ya. Karena tadi kan sempat acak-acakan ya. Nah, saya snipping dulu di sini. Biar kalian bisa menyalin kodenya ya. Mana dari define ya? Define. Nah.
ya, kodenya ya. Membuat peta yang hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, dicoba dulu, salin dulu, dicoba, pastikan tahu tempat lokasinya, pastikan bisa dibuka data. Hadir semua ya, lengkap ya. Ini 27 berarti 26, hadir semua. Ada yang nggak bisa nggak? Izin Pak, masih dicoba Pak. Coba ya. Coba. Waduh, nggak dengar nih. Putus-putus. Firman, ngomong apa tadi? Jadi bagian D itu mengambil linknya, grafiknya itu malah ke bawah. Diketik aja coba di chat mana ya? Chat WhatsApp aja coba. Suaramu hilang muncul ya. Ketik aja coba di chat WhatsApp coba. Walah, kok jadi gitu ya? Coba dilihat koma-komanya, ada yang kurang pas mungkin ya. Itu pasti ada kesalahan itu. Itu dia ngeluping itu. Lihat koma-komanya ya, posisi komanya ya. Ini salah. Jadi gini. Saya potong aja nih. Ini. Gitu ya, enaknya. Oke, coba dicocokin lagi coba. Koma-komanya diperhatikan, komanya itu harus pas ya. Sama kan gambarnya kan sama yang ini kan. Cuman dia ada line di tengah-tengahnya aja nih. Ya, kayak gini lah gambarnya. Sama bentuknya tuh. Ya, walaupun kenaikannya itu berbeda gitu. Di Indonesia khususnya ya. Ini kan dia kan di Januari Juni ya, Januari Juli ya. Itu ntar ya di minggu depan ya. Kita akan coba dipisah-pisah ya. Ini dari sama dulu Januari sampai Desember.
Oke, nanti kita sudah sampai sini ya. Tungguin aja sampai berakhir tuh. Ya. Tungguin aja sampai berakhir ini, pas dia akan end sekitar 5 menit lagi ya. Dicoba-coba di rumah ya. Jangan lupa dicoba-coba diganti apa gitu ya. Tinggal ketik aja di googling aja ya. Grads mau bikin apa misalnya, change color misalnya. Atau change tadi ya, mark ya, tandanya itu. Atau masking laut gimana ya. Dicoba aja dulu ya. Di-explore sangat luas sekali ya. Dan Grads itu sangat enak sih, termasuk gampang, dia nggak terlalu susah ya. Dibandingkan Python ya susah. Ya. Gitu ya. Kira-kira ya. Ya saya kira sampai sini aja dulu ya. Dipelajari, dianalisis ya. Hasilnya dianalisis, jangan kalian cuman dibikin gambar selesai. Enggak, ini analisis nih. Perubahannya dari kapan sampai kapan ya. Kalian analisis ya. Dilihat aja tuh trennya gimana tuh. Ya, nanti kalau kalian skripsi itu harus menganalisis grafiknya gimana nih, cuman ya ini ada turun nih naik ya, enggak ya. Pada tahun berapa sampai berapa trennya gimana, berapa sampai berapa trennya gimana, berapa sampai berapa trennya bagaimana gitu. Kenaikannya dari tahun berapa ya. Jadi menjelaskannya begitu ya. Jadi jangan ini polanya begini-begini ya, enggak. Kira-kira itu ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Izin Pak, untuk absensinya belum Pak. Absennya ya? Ini masuk semua 27 kan? Ini saya absenin aja nih. Jumlahnya 27 kan? Sama saya jadi 26 berarti. Masuk semua ya? Siapa? Oke, udah saya absenin ya. Siap, terima kasih Pak. Ya ntar tinggal nunggu N aja ya. Sambil nyatet aja tuh kalau nyoba-nyoba yang belum.